Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Parepare? Kembali menjumpai Anda dengan serangkaian informasi seputar kota Parepare. Bersama saya Jauhar Manikam dan Sarusokan Hasan. Berikut apa kabar Parepare selengkapnya. Biasa di sela-sela kunjungan Wali Kota Parepare di beberapa sekolah yang melaksanakan pembelajaran tatap muka, Wali Kota Parepare berbagi tips sehat bersama pelajar SMP Negeri 1 Parepare serta mengajak para siswa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawes HMH berbagi tips sehat kepada pelajar SMP Negeri 1 Parepare di sela-sela kunjungannya dalam memantau penerapan protokol kesehatan di sejumlah sekolah yang menggelar pembelajaran tatap muka secara terbatas pada Selasa 25 Januari 2022. Menjawab pertanyaan seorang pelajar SMP Negeri 1 Parepare, Nur Kolbi, tentang tips agar selalu bisa tampil prima, Wali Kota 2 periode ini yang dikenal akrab dengan semua kalangan ini memberikan tips sederhana, yaitu mengkonsumsi asupan yang baik dan sehat, olahraga yang teratur, serta berpikir positif. Nah, rahasia agar supaya tetap kelihatan prima, pertama harus mengkonsumsi asupan yang baik, yang sehat. Itu pertama, asupannya harus baik. Jadi pola hidup. Yang kedua, olahraga yang teratur. Ya, olahraga yang teratur. Terus yang ketiga, harus selalu berpikir positif. Dalam pemantauannya, Wali Kota 2 periode ini berinteraksi langsung dengan para anak didik serta mengedukasi pentingnya penggunaan masker dan vaksinasi. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, Polres Parepare punya cara unik dalam mengajak anak-anak mengikuti vaksinasi dengan mendekorasi gerai vaksin layaknya pesta ulang tahun. Lengkap dengan balon serta hadiah. Beginilah model gerai vaksin khusus anak yang digelar oleh Polres Parepare, Sulawesi Selatan. Dibuat dengan suasana ulang tahun, sengaja dilakukan oleh para vaksinator untuk menarik minat anak-anak agar mau divaksin. Bagi mereka yang telah divaksin, petugas kepolisian langsung memberikan balon serta bingkisan kepada anak-anak ini. Orang tua pun tidak lagi kesulitan untuk membujuk anaknya untuk divaksin. Dengan dekorasi meriah seperti ini, membuat anak-anak merasa nyaman agar mau divaksin COVID-19. Seperti inilah yang dirasakan Azizah. Murid kelas 4 SD ini tanpa rasa takut, mengaku senang karena telah divaksin. Dengan divaksin, ia bisa sehat dan dapat kembali belajar di sekolah. Bagaimana rasanya tadi sudah mengikuti vaksin? Senang atau? Senang. Senang ya? Senang ya? Itu tidak takut, Dek? Tidak. Tidak takut ya? Tidak takut. Itu kelas berapa? Ada kelas 4. Ini vaksin yang keberapa? 1. Baru pertama dan tidak rasa takut ya? Kenapa mau divaksin? Apa tujuannya? Supaya Sehat. Kegiatan hari ini tadi mulai siang kita melaksanakan vaksin anak karena dari seharusnya memang sudah beberapa hari yang lalu kita laksanakan untuk vaksin anak, namun setelah disepakati dengan Dinas Kesehatan untuk secara serentaknya akan dilaksanakan besok di masing-masing sekolah, namun Polres kita mendahului untuk siang hari ini. Pak, untuk menarik minat anak, Pak, apa yang disiapkan Polres Parepare, Pak? Kami siapkan bingkisan kecil untuk anak-anak ini. Setelah divaksin kita berikan bingkisan untuk anak-anak ini. Respon dari mereka sendiri Pak, gimana? Untuk dari anak-anak memang responnya cukup positif. Mereka berani untuk divaksin dan mudah-mudahan ini menjadi dorongan bagi anak-anak yang lain. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, ratusan peserta didik tingkat sekolah dasar di Kecamatan Bacu Kiki Barat menerima vaksinasi COVID-19 dosis pertama. Untuk Kecamatan Bacu Kiki Barat sendiri telah dilaksanakan di 5 sekolah dasar, diantaranya UPTD SD Negeri 46.
Ratusan peserta didik tingkat sekolah dasar di Kota Parepare, khususnya di Kecamatan Bacokiki Barat, telah menerima vaksinasi COVID-19 dosis pertama pada Rabu 26 Januari 2022. Vaksinasi hari pertama di Kecamatan Bacokiki Barat dilaksanakan di 5 sekolah dasar, di antaranya UPTD SD Negeri 46, 28, 12, 35, dan UPTD SD Negeri 79. Kepala Puskesmas Lumpue yang ditemui di tengah pelaksanaan vaksinasi anak di UPTD SD 46 Parepare menjelaskan pentingnya vaksinasi COVID-19 pada anak. Dalam kesempatan itu juga, Irnawati mengajak seluruh masyarakat luas untuk turut berpartisipasi menyukseskan vaksinasi anak, khususnya di Kota Parepare. Jadi hari ini adalah hari pertama bagi kami yang Puskesmas Lumpue, khususnya sekecamatan Bacokiki Barat, hari pertama melaksanakan vaksinasi anak untuk 6 sampai 11 tahun, dan kami mengambil lokasi yang pertama adalah SD 46 Parepare, dan ada beberapa SD lainnya yang hari ini juga ikut divaksin di Kecamatan Bacokiki Barat, yaitu SD 28, SD 35, SD 12, dan kami berharap yang bersedia divaksin sebanyak 106 anak itu bisa mencapai sesuai dengan apa yang kami harapkan. Kemudian di SD 28 ada 180 anak, dan kami berharap juga bisa mencapai target yang diharapkan. Kemudian yang paling penting dalam pelaksanaan vaksinasi anak pada hari ini bahwa semua anak diharuskan untuk didampingi oleh orang tuanya. Kami berharap dukungan dari seluruh warga, orang tua siswa dalam vaksinasi anak ini. Insya Allah vaksin untuk anak adalah vaksin yang paling aman, dan apabila ada riwayat penyakit dan sebagainya, kami tidak akan melakukan vaksinasi selama kondisi anak tidak dalam keadaan baik dan fit. Jadi itu kami menghimbau semoga kita sama-sama dengan mensukseskan vaksinasi anak ini, kita sama-sama bisa terbebas dari COVID-19 di bulan. Harapan serupa juga diungkapkan Kepala UPTD SD Negeri 46 Parepare. Aiman berharap pelaksanaan vaksinasi bisa berjalan dengan baik dan lancar sehingga peserta didik terlindungi dari paparan COVID-19 serta memberikan keamanan saat melakukan pembelajaran tatap muka ke depan. Saya memberikan penyampaian pada orang tua supaya anaknya divaksin, jangan mendengar waktu luar sana, karena anak kita ini mau divaksin. Waktu itu adalah merupakan satu informasi yang tidak benar yang diingat oleh masyarakat ataupun sekolah. Itu kan saya sampaikan kepada orang tua siswa, sehingga sampai sekarang orang tua siswa mau vaksin anaknya sebagian, jadi mungkin yang belum kita tunggu tahap kedua. Harapan saya ke depan mudah-mudahan vaksin ini berjalan dengan baik sehingga anak kita sehat semua, sehingga bisa ikut belajar dengan baik, tidak ada gangguan kesehatannya sehingga sudah divaksin. Harapan saya dari penanggung jawab UPTD SD 46. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Untuk melihat penerapan protokol kesehatan di sekolah yang telah melaksanakan proses pembelajaran tatap muka, Wali Kota Parepare turun langsung melakukan pemantauan di sejumlah sekolah. Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawes HMH turun memantau sejumlah sekolah yang melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas, di antaranya SD Negeri 5 Parepare, SMP Negeri 1 Parepare, dan SMA Negeri 1 Parepare pada Selasa 25 Januari 2022. Pemantauan ini dilakukan untuk melihat secara langsung penerapan protokol kesehatan COVID-19 di masing-masing sekolah sekaligus mengedukasi tentang pentingnya vaksinasi COVID-19. Dalam pemantauan tersebut,
Wali kota 2 periode ini sesekali berinteraksi dengan para anak didik dan mengaku merasa bangga kepada anak-anak didik di kota Parepare yang telah memahami pentingnya penggunaan masker dan vaksinasi. Para anak didik sudah memahami jika masker dan vaksinasi merupakan upaya pencegahan masuknya virus. Selain itu, Wali Kota Parepare yang juga Ketua DPD 1 Partai Golkar Sulawesi Selatan ini meminta kepada para guru yang belum divaksin untuk membatasi diri dalam berinteraksi dengan muridnya. Kadis pendidikan, kadis kesehatan, dan semua asisten. Saya turun ke bawah ingin sekali melihat dan merasakan seperti apa kelangsungan pembelajaran tatap muka. Ada hambatan atau tidak. Dan setelah saya melihat, saya senang karena tata laksana pembelajaran tatap muka sudah berjalan sesuai dengan ekspektasi saya. Cuma khusus untuk sekolah ini masih ada guru satu yang belum tervaksin. Nah, karena alasan medis. Jadi saya perintahkan kepala sekolah agak dibatasi ruang interaktifnya dengan siswa. Kita harus bijak. Dan saya akan bicara dengan dokternya kembali apakah memang kondisi kesehatan yang terbaca dari bulan Juli 2021 ada surat keterangan itu masih berlaku sekarang atau sudah bisa dilakukan vaksin. Untuk melindungi anak-anak khususnya tingkat SD pagi apa? Saya senang sekali saya masuk berinteraksi dengan anak-anak siswa kita. Dia memahami apa tujuannya pakai masker. Dia paham sekali. Terus saya tanya, paham enggak yang namanya orang divaksin? Dia paham. Saya tanya, bersedia enggak divaksin? Bersedia. Nah ini. Dalam pemantauan ini, Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH didampingi para asisten serta pimpinan SKPD terkait, diantaranya Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, Disdukcapil kembali melaksanakan perekaman kartu identitas anak di SD Negeri 12 Parepare, yang mana kali ini tim on the spot Disdukcapil sendiri telah berhasil mencetak 56 kartu identitas anak yang terdiri dari 34 cetak baru dan 22 penggantian. Sebagai bentuk dukungan dalam pelaksanaan vaksinasi anak di UPTD SD Negeri 12 Parepare, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare melaksanakan perekaman dan pencetakan kartu identitas anak. Kegiatan yang dilaksanakan pada Rabu 26 Januari 2022 ini, tim on the spot Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare berhasil mencetak 56 kartu identitas anak yang terdiri dari 34 cetak baru dan 22 penggantian. Puluhan kartu identitas anak yang mengalami penggantian disebabkan beberapa faktor, diantaranya pindah alamat, hilang, serta penggantian foto. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare Adi Hidayah Saputra berharap tingkat kepemilikan dokumen kependudukan khususnya kartu identitas anak sebagai salah satu indikator penilaian kota layak anak bisa semakin meningkat dan juga seiring banyaknya anak-anak yang melaksanakan vaksinasi COVID-19 sehingga harapan dari Wali Kota Parepare sampai dengan akhir Februari dapat meraih angka 100% untuk capaian dosis pertama tingkat kota. Sebagai bentuk sinergitas bersama Satgas Penanganan COVID-19 Kota Parepare dalam rangka pelaksanaan vaksinasi anak usia 6 sampai dengan 11 tahun. Kegiatan ini terintegrasi khususnya antara Dinas Kesehatan, pemerintah kecamatan dan kelurahan bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Dinas Pendidikan. Dalam pelaksanaan vaksinasi ini sekaligus dilakukan dengan penerbitan kartu identitas anak bagi seluruh peserta didik di lingkungan sekolah dasar maupun sekolah menengah pertama. Untuk pelaksanaan kegiatan yang bersinergi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, kami mengikuti jadwal vaksinasi yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan untuk sekolah-sekolah dasar. Jadi selain teman-teman terkonsentrasi di sekolah tertentu, juga ada personil dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang kami sebar di seluruh sekolah dasar yang melaksanakan vaksinasi. Melalui kegiatan ini kami harapkan tingkat kepemilikan dokumen kependudukan khususnya kartu identitas anak sebagai salah satu indikator penilaian kota layak anak bisa semakin meningkat, dan juga seiring sejalan dengan semakin banyaknya anak-anak kita yang melaksanakan vaksinasi COVID-19 sehingga harapan dari Bapak Wali Kota sampai dengan akhir Februari kita dapat meraih angka 100% untuk capaian dosis 1 tingkat Kota Parepare. Kepala UPTD SD Negeri 12 Kota Parepare yang ditemui usai perekaman
mengapresiasi layanan on the spot yang disediakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam hal pemenuhan kartu identitas anak. Tidak hanya itu, Mildawati menjelaskan proses vaksinasi COVID-19 yang dilakukan di SD 12 Parepare mulai dari kesiapan orang tua sampai dengan upaya yang dilakukan pihak sekolah guna menyukseskan vaksinasi COVID-19 khususnya untuk peserta didik UPTD SD 12 Parepare. Insya Allah yang belum bersedia insya Allah tetap akan mendukung program ini. Alasannya anaknya rata-rata yang belum siap, ada sakit, tapi yang mengalami juga penyakit rata-rata datang di sini untuk diperiksa dokter. Tapi insya Allah siap divaksin semua. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, sering meresahkan warga, sarang tawon jenis Vespa kembali dimusnahkan tim penyelamatan dari Dinas Pemadam Kebakaran. Berikut kita simak informasi selengkapnya. Usai mendapatkan laporan warga melalui pelayanan Prima, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Parepare, Sulawesi Selatan melakukan evakuasi sarang tawon jenis tawon Vespa di Jalan Jenderal Sudirman, Lorong Kambing, Kelurahan Lapade, Kecamatan Ujung pada Rabu pagi. Kepala Seksi Penyelamatan dan Evakuasi Korban Damkar Parepare, Wahidin Syanur menjelaskan, Damkar Parepare sekitar pukul 9:50 waktu Indonesia Tengah telah menerima laporan warga dengan adanya sarang tawon jenis Vespa di pemukiman warga. Pemusnahan dilakukan dengan melakukan penyemprotan dan mencampur air dengan deterjen, karena dengan busa mampu menghentikan gerakan dari tawon agar tidak menyebar ke rumah-rumah warga serta dapat menghancurkan sarang tawon tersebut. Jam 9.15 itu kami menerima laporan dari warga tentang adanya koloni tawon yang bersarang di sekitar perumahan. Jadi tadi cara pemusnahannya gimana, Pak? Jadi pemusnahan yang kita lakukan ini dari Dinas Pemadam Kebakaran itu lakukan penyemprotan dengan pakai sabun. Deterjen ya? Itu tujuannya apa, Pak? Itu memakai deterjen untuk mematikan ya. Kemudian dengan cara matikan itu kita berharap bahwa pembentukan koloni lagi tidak terbentuk lagi di tempat ini. Kehadiran sarang tawon ini meresahkan warga. Mereka khawatir karena lokasi tersebut banyak anak-anak yang sering bermain dan akses ini sering dilalui masyarakat menuju ke masjid. Aku jangan lihat kemarin dulu baru dilihat ada itu di atas, bahaya kalau anak-anak banyak kan anak-anak di sini main. Siapa tahu diganggu sarangnya katanya. Bahaya itu ada begitu, saya tidak tahu namanya yang ada begini. Kayak baru sangat ada begini di sini. Sepengetahuan saya baru pertama di sini baru sangat ada begini. Dalam sebuah koloni tawon Vespa, terdapat ratu dan pejantan serta pekerja Vespa. Jika dilihat secara visual, tawon ini mudah dibedakan dengan berdasarkan dari ukuran. Karena merupakan salah satu jenis tawon yang berbahaya, tawon Vespa ini pun dimusnahkan oleh petugas Damkar Parepare. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Ratusan siswa SD Negeri 3 Parepare mulai vaksinasi. Kepala Sekolah SD Negeri 3 Parepare mengungkapkan edukasi vaksin akan terus digenjot agar secara perlahan sekolah kembali pulih untuk bisa melaksanakan kegiatan pendidikan seperti saat sebelum pandemi. Sebanyak 239 siswa SD Negeri 3 unggulan Parepare mulai menjalani vaksinasi. Di hari pertama, ada sebanyak 61 siswa yang telah divaksinasi dan ratusan siswa lainnya akan divaksin secara bertahap. Vaksinasi COVID-19 untuk anak usia 6 hingga 11 tahun ini berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor HK.001.Menkes/6688/2021 tentang pelaksanaan vaksinasi virus corona bagi anak usia 6 sampai dengan 11 tahun yang ditandatangani oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.
Kepala SD Negeri 3 Parepare, Dr. Andes Haji Amrihim MPD menarget seluruh siswanya secara keseluruhan yakni 606 orang juga akan bersedia vaksinasi. Menurutnya, edukasi vaksin akan terus digenjot agar secara perlahan sekolah kembali pulih untuk bisa melaksanakan kegiatan pendidikan seperti saat sebelum pandemi dengan melakukan upacara sekolah tatap muka meskipun masih protokol kesehatan hingga pandemi berakhir. Sampai detik ini sudah 61 yang sudah divaksin. Targetnya semestinya 139, tapi karena kondisi tidak memungkinkan, sehingga tidak tercapai target. Karena yang lama ini screening dulu sebelum vaksin. Totalnya memang Pak berapa? Yang semestinya kalau data 239 yang mau divaksin dari 606 jumlah siswa secara keseluruhan. Tapi saya pikir akan bertambah nanti yang mau divaksin karena alasan yang banyak muncul tidak mau divaksin karena ada rasa ragu-ragu, ada yang was-was, ada yang mengatakan ada penyakit bawahan. Nah, tapi itu hanya informasi sepihak saja, belum dideteksi dari dokter yang menangani vaksin. Insyaallah saya optimis, saya punya target 90% untuk siswa SD 3 umur 6 sampai 11 tahun akan divaksin. Hingga saat ini diketahui ada sebanyak 11 siswa yang tak lulus screening. Setelah proses vaksinasi jenis Sinovac bagi siswa usia 6 hingga 11 tahun ini, pemerintah merencanakan untuk seluruh sekolah bisa sekolah tatap muka. Nur Fadila Wahid, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, langkanya ketersediaan minyak goreng bersubsidi di sejumlah retail modern dikeluhkan sejumlah masyarakat. Padahal mulai bulan ini pemerintah telah mengalokasikan suplai minyak goreng untuk masyarakat sebanyak 250 juta liter per bulannya hingga bulan Juni mendatang. Minyak goreng subsidi kembali dikeluhkan masyarakat karena mulai langka di retail modern. Ketersediaan minyak goreng subsidi seharga Rp14.000 per liter itu kembali langka di Alfamart dan Indomaret. Sedangkan di beberapa perusahaan retail lainnya mempunyai persyaratan tersendiri dengan mesti membeli produk lain dan tidak boleh membeli minyak goreng subsidi lebih dari 2 liter. Kepala Dinas Perdagangan Kota Parepare Prasetyo Caturka menjelaskan, memang ada beberapa perusahaan retail yang didapati stoknya kosong, namun ada juga yang masih tersedia banyak di minimarket, apalagi Kementerian Perdagangan Republik Indonesia telah menyuplai mulai bulan ini hingga bulan Juni 2022 sebanyak 250 juta liter minyak goreng per bulannya. Selain itu, di pasar tradisional juga disebutkan bahwa harga tersebut akan menyesuaikan dalam minggu ini untuk kestabilan harga minyak goreng. Prasetyo juga menghimbau kepada seluruh produsen agar harga minyak goreng bisa satu harga, baik bagi perusahaan retail maupun pasar tradisional. Kepada seluruh retail maupun modern dan tradisional, toko-toko yang ada di Kota Parepare untuk satu persepsi, yaitu harga minyak goreng setinggi-tingginya dengan harga Rp14.000 per liter. Dan untuk pasar yang ada di Kota Parepare ini, pasar tradisional ini diberikan waktu selama seminggu untuk menyesuaikan harga tersebut. Prasetyo juga menyebut jika ada kendala terkait minyak goreng subsidi, bisa langsung mengadukan ke Dinas Perdagangan Kota Parepare. Nur Fadila Wahid, TV Peduli mengabarkan. Dan pemirsa, berikut kita saksikan perakiraan cuaca untuk wilayah Kota Parepare yang kami dapatkan dari BMKG Makassar. Perakiraan cuaca wilayah Kota Parepare dan sekitarnya, edisi Kamis 27 Januari hingga Jumat 28 Januari 2022. Kota Parepare terdiri dari 4 kecamatan, yakni Bacukiki, Bacukiki Barat, Ujung, dan Soreang. Adapun perakiraan cuaca di 4 kecamatan tersebut, pada pagi hari cuaca diperkirakan cerah berawan, pada siang hingga sore hari cuaca diperkirakan berawan,
Pada malam hingga dini hari, cuaca diperkirakan berawan, sedangkan pada Jumat pagi, cuaca diperkirakan hujan ringan. Untuk suhu udara di 4 kecamatan tersebut berada pada angka 24 hingga 33 derajat Celcius. Kelembapan udara berada pada angka 65 hingga 95% dan kecepatan angin berada pada angka 30 km per jam. Informasi ini diperoleh dari BMKG Makassar pada Rabu 26 Januari 2022 pukul 10:02 waktu Indonesia Tengah. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Usutun Hasanah. Saya Johar Manika mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.